Hujan abu guguran awan panas Merapi menyelimuti sejumlah daerah. Nekat terobos banjir di Pondok Aren, Tangerang Selatan, sejumlah kendaraan mogok. Bus dan truk bertabrakan di Pantura Rembang, Jawa Tengah, 5 orang meninggal dunia. Konser grup band asal Korea Selatan Blackpink membius penggemarnya. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utara menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, pemirsa, hari Minggu 12 Maret 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Ya pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi. Ya, guguran awan panas ini mengakibatkan sejumlah daerah di sekitar Merapi ini dilanda hujan abu vulkanis. Inilah detik-detik semburan guguran awan panas Gunung Merapi yang terekam kamera pengawas di salah satu pos BPTKG Yogyakarta Sabtu siang. Guguran awan panas akibat erupsi Merapi meluncur ke arah barat daya Kali Krasak Bebeng dengan tinggi kolom 100 meter di atas puncak. Rekaman video amatir juga memperlihatkan mobil warga dengan cepat tertutup oleh hujan abu. Erupsi Merapi juga membuat kondisi jalanan di Kota Magelang diselimuti hujan abu vulkanik. Kendaraan memperlambat laju kecepatan akibat jarak pandang yang sangat minim. Dampak dari Merapi ini tadi sekitar jam habis 12-an ya, itu di mata perih, terus sesak napas. Kebetulan saya ini lagi bekerja, jadi lupa bawa masker ini. Sangat perih di mata. Dampak erupsi Merapi juga membuat hujan abu vulkanik hingga ke wilayah Boyolali. Setidaknya 3 desa terdampak, yakni Desa Jerakah, Klakah, dan Desa Tologolele. Abu vulkanik mencapai ketebalan hingga 5 cm. Jarak pandang pengendara pun terbatas. Tanaman warga juga gagal panen akibat hujan abu vulkanik. Masker dari kami ada 10.000 dan juga logistik karena diprediksi nanti kita semua tim TRC akan standby sampai malam hari, bahkan sampai situasi kondusif kembali. Belum bergerak, masih di rumah masing-masing, tetap waspada dan mereka dalam pantauan dan pengawasan kami karena kami sudah melakukan tindakan preventif untuk antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut catatan Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, dalam kurun waktu 4 jam, Gunung Merapi mengeluarkan 24 kali semburan awan panas guguran. Erupsi ini disebut yang terbesar selama setahun terakhir dengan membawa abu vulkanik yang sebarannya mencapai radius 33 km. Ada suplai magma dari dalam, sehingga potensi bahayanya masih tinggi. Jarak awan panas dalam 1 tahun terakhir ini yang paling besar itu adalah yang terjadi pada hari ini. Warga diminta waspada adanya potensi semburan susulan, khususnya dalam radius 5 hingga 7 km dari atas puncak Merapi dan ancaman lahar dingin ketika hujan deras. Tim Liputan melaporkan. Pasca erupsi Merapi, tim reaksi cepat atau TRC BPBD Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini melakukan penyemprotan air ke sejumlah desa yang terkena hujan abu Merapi pada Sabtu malam. Ya, 3 dusun di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Boyolali menjadi target petugas. Sejumlah desa terdampak hujan abu vulkanis Gunung Merapi dibersihkan tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Boyolali. Sebanyak 3 kendaraan tangki di-dropping untuk membersihkan jalanan yang terguyur hujan abu vulkanis. Selain melakukan penyemprotan air, TRC BPBD Kabupaten Boyolali juga mengirimkan logistik serta 10.000 masker yang diserahkan ke masing-masing desa seperti Desa Tlogolele, Desa Klakah, dan Desa Jerakah. Rencananya penyemprotan dilakukan bertahap di sejumlah desa terdampak hujan abu vulkanis Gunung Merapi.
Di Magelang, Jawa Tengah, warga desa Kerinjing, Kecamatan Dukun bergotong royong membersihkan abu vulkanis yang mengguyur bekerja sama dengan tim gabungan TNI, Polri, BPBD, serta relawan. Abu setebal kurang lebih 1,5 cm ini disemprot air agar tidak licin dan membahayakan bila dilalui kendaraan. Desa Kerinjing berada di lereng gunung, yakni berjarak sekitar 6 km dari puncak Gunung Merapi. Hingga Sabtu malam, warga masih bertahan sambil menunggu imbauan instansi terkait bila sewaktu-waktu Gunung Merapi alami erupsi besar. Kita standby semua, personel di Polsek, kemudian di Koramil, sudah dibantu teman-teman relawan. Saat ini kan kita memastikan hingga saat ini belum ada warga desa yang mengungsi, meninggalkan rumah. Kemudian sudah dilakukan sosialisasi juga, disampaikan. Sifatnya memberikan himbauan keluar rumah sementara menggunakan masker, karena kan abu ini kan cukup berbahaya juga. Sebelumnya dampak erupsi Gunung Merapi dengan luncuran awan panas jauh 7 km menyebabkan 7 kecamatan di Magelang diguyur abu vulkanis. Di Desa Sengi, Kecamatan Dukun misalnya, sejak Sabtu sore ratusan rumah terguyur abu vulkanis. Ketebalan abu vulkanis di jalan desa bahkan mencapai sekitar 1,5 cm. Meski diguyur abu vulkanis, warga Desa Sengi belum mengungsi. Selain Desa Sengi, pos pemantauan Gunung Merapi di Desa Kerinjing juga diguyur abu vulkanis dengan ketebalan abu yang sama. Tim Liputan melaporkan. Meski terjadi erupsi Gunung Merapi, aktivitas dua bandara di Yogyakarta, yakni Adi Sucipto dan Yogyakarta International Airport, tetap normal. Ya, tidak ada jadwal penerbangan dari kedua bandara ini yang tertunda. Sejak diumumkan adanya hembusan abu vulkanik Gunung Merapi, otoritas Bandara Adi Sucipto dan juga Bandara Internasional Yogyakarta langsung melakukan pemantauan. Di antaranya melakukan paper test di sejumlah titik di apron, sisi timur dan juga di sisi barat landasan pacu. Hingga Sabtu sore tidak terpantau paparan abu vulkanik di kedua bandara. 88 jadwal penerbangan melalui kedua bandara tetap beroperasi dan tidak mengalami penundaan. Tapi otoritas bandara akan terus memantau dan memperbaharui informasi dari BMKG Yogyakarta terkait erupsi Gunung Merapi. Melakukan langkah-langkah preventif. Salah satunya adalah kami melakukan paper test, baik itu Bandara Adi maupun Bandara YIA. Paper test ini dilakukan di 3 titik, baik itu di ujung timur dan ujung barat, kemudian di tengah yaitu di apron, dengan hasil negatif debu vulkanik. Di informasi lainnya, pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus dengan 2 truk di Jalan Pantura, Rembang, Jawa Tengah menyebabkan 5 orang tewas. Ya, polisi kini telah menggelar olah TKP untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan sebuah bus melaju kencang di jalur Pantura, wilayah Tireman, Rembang, Jawa Tengah. Bus terlihat memakan lajur kanan, sampai akhirnya terlibat kecelakaan dengan truk tronton dari arah berlawanan dan truk tangki gas yang akan disalipnya. Akibat insiden ini 5 orang meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka. Korban tewas diantaranya merupakan sopir bus, sopir truk, serta penumpang bus. Usai peristiwa itu, polisi melakukan olah TKP pada Sabtu siang untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Di situ ada 3 jenis kendaraan dari KBM Bus maupun dari Tronton, KBM lagi. Artinya dari kami masih melaksanakan penyidikan pendalaman atas keterangan saksi-saksi yang kami impun maupun olah TKP ini. Dari kegiatan tersebut nanti kita bisa lebih jelas mengetahui siapa yang menjadi penyebab utama. Insiden kecelakaan maut ini menyisakan duka dan trauma mendalam bagi para belasan korban yang mengalami luka. Salah satunya Siti Nur Faiza, seorang penumpang bus yang duduk di jok nomor 2 bersama anaknya. Ketika sadar dia sampun sudah itu ya. Kejadian. Dengar suara keras atau gimana, Bu? Pas tabrakan ya ngertos. Tahu ya? Nggih tahu. Aku pas tabrakan aku terus tidak sadar. Sadar-sadar sampun ditolong warga. Saat ini para korban yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. R. Sutrasno, Rembang. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah.
Kecelakaan maut juga terjadi di jalur Pantura di Cirebon, Jawa Barat. Sebuah sedan mewah yang dikemudikan remaja berusia 18 tahun menabrak dua warga yang hendak menyeberang jalan. Ya, akibatnya kedua korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di sekujur tubuh. Warga menutupi dua jenazah korban yang luka parah setelah ditabrak sebuah sedan mewah di jalur Pantura Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Keduanya ditabrak saat berada di tepi jalan karena hendak menyeberang. Kecelakaan maut terjadi saat sedan yang dikemudikan seorang remaja berusia 18 tahun melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kanci menuju kota Cirebon. Saat melintas di tempat kejadian, kendaraan itu oleng dan menabrak kedua korban. Kencangnya laju mobil baru terhenti setelah menghantam tembok kios. Kendaraan Mercy yang dikendarakan oleh MRK, inisial MRK, datang dari arah Kanci, menuju ke Cirebon kota. Tibanya di TKP, kehilangan kendali sehingga mengakibatkan mobil ini oleng ke sebelah kiri. Awalnya dia di lajur kanan, hilang kendali, oleng ke sebelah kiri, mengakibatkan dia menabrak dua warga yang sedang ada di pinggir jalan. Salah satu korban teridentifikasi bernama Endi Praitino, warga desa Mundu Pesisir. Sementara identitas satu korban lainnya belum diketahui. Kedua jenazah kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati. Laka lantas di desa kami di Mundu Pesisir. Korbannya dua orang. Yang satu warga kami, warga Mundu Pesisir. Yang satunya belum diketahui identitasnya. Untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut, Satlantas Polres Cirebon Kota memeriksa pengemudi dan penumpang sedan tersebut. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, dua rumah warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ludes dilalap si jago merah saat penghuninya sedang pergi ke ladang. Api yang membesar dengan cepat ini membuat orang-orang panik karena khawatir akan merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Kebakaran, Karang Tawang. Sejumlah orang panik ketika si jago merah membakar rumah warga di desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Api yang membesar dengan cepat membuat pemilik rumah serta warga maupun petugas pemadam kebakaran tidak mampu memadamkannya. Dalam tempo cepat, dua rumah ludes terbakar termasuk barang-barang yang ada di dalamnya. Kebakaran terjadi saat sebagian besar warga desa tersebut sedang pergi ke ladang dan rumah dalam keadaan kosong. Api awalnya terlihat dari kabel listrik di bagian atap rumah yang menyambar ke bagian bangunan lain. Awal mulai api itu keluarnya dari atas, dari tahu-taunya dari berunjung. Terus ngobar ke pagar, langsung ambruk semua. Diduga kebakaran itu dipicu korsleting listrik. Namun untuk memastikan penyebab kebakaran itu, polisi masih akan menyelidikinya. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di informasi berikutnya, pemirsa, pesawat Trigana Air berpenumpang 66 orang ditembaki saat berada di Bandara Goliat DKI, Yakuhimo, Papua Pegunungan. Ya, sementara itu isak tangis keluarga iringi penyambutan korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik DKI, Kabupaten Yakuhimo di Pegunungan Papua pada hari Rabu 8 Maret lalu. Jenazah Victor Hadisampa, warga DKI asal Toraja yang ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB, akhirnya tiba di rumah duka di Desa Maiting, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Korban ditembak saat mengantar makanan ternak pada 8 Maret 2023 lalu bersama rekannya warga setempat. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans hingga dinaikkan ke rumah duka. Bahkan beberapa keluarga korban histeris karena tak kuat menahan kesedihan atas kepergian mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di Papua ini. Harapan orang tua supaya anak-anak di sana bisa mengadu nasib, ternyata pulang menjadi mayat. Jadi ini yang terkadang mengecewakan, tapi ya namanya perjuangan, terpaksa dijalani saja. Ya harapan kita supaya kalau bisa di tempat kejadian di sana ini bisa ada termasuk masyarakat dan pemerintah di sana bisa mengatasi inilah. Sementara itu pesawat Trigana Air yang mendarat di Bandara Goliat DKI Yakuhimo juga ditembak KKB sebanyak 4 kali pada Sabtu pagi.
Pesawat mengangkut 66 orang penumpang yang terbang dari Jayapura. Atas insiden teror penembakan ini, Polres Yahukimo menyisir serta menjaga di sekitar area bandara. Namun saat lepas landas dari Bandara DKI menuju Sentani, pesawat kembali ditembak sebanyak 5 kali. Pada saat pesawat itu kembali ke Sentani dengan membawa 66 penumpang, pada saat take off mendapatkan tembakan sebanyak 5 kali. Setelah tiba di Bandara Sentani dan dilakukan pengecekan terhadap badan pesawat, ditemukan 1 buah lubang akibat tembakan. Saat melakukan penyisiran di sekitar Bandara Yahukimo, tim gabungan mengamankan 7 orang di sekitar TKP. Berikut barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, busur dan panah, sangkur dan pisau. 7 orang tersebut kemudian diamankan guna dilakukan penyelidikan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, sejumlah pengendara motor mogok saat nekat menerobos genangan banjir di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Banjir diakibatkan buruknya sistem drainase. Hujan lebat mengakibatkan banjir setinggi 40 cm menggenangi Jalan Raya Cagar Pondok Aren, Tangerang Selatan, Sabtu siang. Sejumlah pengendara motor mogok mesin akibat nekat melibas genangan banjir. Banjir yang kerap kali terjadi ini diakibatkan buruknya sistem drainase. Lu mogok? Iya bang. Dari mana mau kemana? Mau ke Pondok Indah Mall. Oh gitu. Emang di sini sering banjir atau gimana? Iya sering bang, kalau hujan gede kayak gitu. Banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Jakarta dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Grup asal Korea Selatan Blackpink menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Sabtu. Ya, konser tersebut berhasil menyedot perhatian penggemarnya dan membuat kemacetan di sekitar area GBK. Konser grup asal Korea Selatan Blackpink berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada hari pertama konser, ribuan penggemar Blackpink telah berkumpul di area GBK untuk bersiap menonton artis favoritnya, meski konser baru akan berlangsung pada jam 7 malam. Sementara di luar GBK terjadi kemacetan yang cukup panjang di Jalan Gatot Subroto menuju pintu 10 Stadion GBK, Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Pusat. Untuk mengamankan konser Blackpink, Kepolisian Jakarta Pusat sejak Sabtu siang telah mengerahkan 1.300 personel gabungan TNI Polri dengan sistem pengamanan 3 lapis. Jelang konser, Blackpink juga melakukan tes suara agar penampilan lebih maksimal. Dari video yang didapat dari penonton, Blackpink sukses menghibur penggemarnya. Beragam lagu populer grup asal Korea Selatan ini dibawakan secara maksimal. Konser Blackpink mampu membius penontonnya. Sejumlah penggemar asal luar kota pun puas atas penampilan mereka. Ini nginep di hotel lagi karena sama teman-teman saya dari luar daerah juga kebetulan. Jadi kita janjian buat nonton konser doang. Puas banget karena emang udah ngefans dari itu, jadi seneng. Karena saya kerjanya di Sumatera, jadi saya dari Padang kesininya. Buat nonton bela-bela ini? Iya, iya demi Blackpink dari Padang naik pesawat. Blackpink menggelar konsernya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat selama 2 hari, yaitu 11 dan 12 Maret 2023. Tim Liputan melaporkan. Usai jeda Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi petugas berjibaku bubarkan tawuran pelajar bersenjata tajam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wanda Dwi Taris saat lagi hanya di Fokus Pagi. Hari apes mah wah di kalender, Jang. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, sebuah minibus di Jakarta yang sedang diderek usai terlibat kecelakaan terbakar. Akibatnya mobil tersebut ludes di lahap si Jago Merah. Baru kijang kapsul baru kebakar.
Semoga korban selamat. Video amatir ini merekam detik-detik terbakarnya sebuah minibus saat tengah diderek di depan kantor Samsat Jakarta Timur di Jalan DI Panjaitan Sabtu siang. Api pertama kali muncul dari kap mesin sehingga petugas derek menepikan kendaraannya dan menarik minibus tersebut ke lokasi aman. Diduga munculnya api akibat adanya kebocoran dari komponen mesin usai terbentur separator busway. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Iya, sebelumnya habis kecelakaan terus diderek. Kecelakaan nabrak apa? Separator busway. Di mana tuh? Di Matraman. Pas diderek kebakar. Pas udah nyampe sini baru kebakar dikit. Tapi nggak langsung dipadamin. Nggak tahu mobil atasnya nggak ada aparnya apa gimana. Makanya pas pemadamannya itu nunggu pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara bangkai minibus dibawa petugas ke kantor Satlantas Jakarta Timur. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sebuah ledakan menghancurkan 2 rumah warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ledakan juga mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 bocah luka-luka. Petugas polisi dan TNI langsung mengamankan area 2 rumah yang luluh lantak, bahkan rata dengan tanah akibat sebuah ledakan di kawasan Sukosari, Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu malam. Selain menghancurkan 2 rumah warga, peristiwa tersebut juga mengakibatkan seorang warga tewas di tempat kejadian. Sementara 2 warga lainnya, masing-masing bocah berusia 13 tahun dan 10 tahun, menderita luka-luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut, apakah dari kebocoran gas atau akibat serbuk petasan. Hingga kini polisi masih mendalami penyelidikan, diantaranya dengan olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi. Untuk mensterilisasi, untuk mengantisipasi atau mengetahui ledakan ini dari mana, karena masih ada simpang siur antara adanya gas, tabung gas, ada yang menyampaikan bahwa itu mercon dan lain sebagainya. Penyelidikan kejadian ledakan yang memorak-porandakan 2 rumah dan menewaskan 1 orang juga sedianya melibatkan tim Jihandak Polda Jawa Timur untuk olah tempat kejadian perkara. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. PMI Jakarta Utara Sabtu kemarin resmi menutup posko pengungsian sebab para pengungsi kebakaran depo Pertamina Pelumpang sudah menghuni rumah kontrakan atas biaya dari Pertamina. Sementara suasana duka menyelimuti kediaman dan pemakaman jenazah ibu dan anak di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Duka menyelimuti kediaman keluarga korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara di kawasan Saroka, Sumeneb, Jawa Timur. Kedua korban meninggal dunia merupakan ibu dan anak saat kejadian bekerja sebagai penjaga toko kelontong. Pihak keluarga baru mendapati keduanya tewas selang 3 hari dari peristiwa kebakaran. Keluarga juga telah menerima bantuan uang senilai 20 juta rupiah untuk biaya penguburan kedua korban. Kompensasinya ada dari pihak itu Pertamina. Itu untuk sementara buat biaya penguburan. Kalau masalah yang lainnya itu masih dalam proses. Sementara pihak PMI Sabtu kemarin resmi menutup tempat penampungan pengungsi warga kebakaran depo Pertamina Pelumpang di kantor PMI Jakarta Utara. Tampak tenda-tenda pengungsian yang awalnya memadati halaman kantor PMI Jakut kini sudah tidak ada. Sejumlah petugas dan relawan langsung membenahi dan membongkar tempat pengungsian ini. Para pengungsi kebakaran depo Pertamina Pelumpang kini menghuni rumah kontrakan atas biaya dari Pertamina, menjadi alasan penutupan tempat penampungan pengungsi di kantor PMI. Di informasi lainnya, pemirsa, tawuran pelajar kian marak dan meresahkan masyarakat di sejumlah daerah di tanah air hingga memaksa warga untuk membubarkan ulah tak terpuji para pelajar tersebut. Di antaranya 2 kelompok pelajar di Karawang, Jawa Barat saling serang dengan menggunakan senjata tajam.
Selain membubarkan ulah tak terpuji para pelajar, petugas Satpol PP juga mengamankan sejumlah siswa sekolah SMP ini. Sebagian dari mereka kocar-kacir dan berhasil kabur. Dua kelompok sekolah menengah pertama di Kabupaten Karawang, Jawa Barat Sabtu sore saling serang dengan senjata tajam jenis celurit dan pedang serta benda berbahaya lainnya. Pas kita datang ke situ ternyata sedang melakukan aksi tawuranisme dan kita berhasil mengumpulkan sejumlah 2 anak pelajar di SMP Al-Hasanah. Motornya sita. Di Bogor, Jawa Barat, sebuah video amatir merekam pembubaran 2 kelompok pelajar tawuran di sebuah gang sempit di Kelapa Nunggal. Ulah peresahkan kelompok remaja yang saling serang dengan senjata tajam juga terekam kamera CCTV. 1 orang di antaranya ada yang luka lantaran tersungkur di tempat kejadian. Warga mengamankan 2 bilah sarung senjata tajam dan 1 unit motor. Tadi kan ada anak pulang sekolah dari arah Grand, dia kesini terus dikejar-kejar, terus jatuh di sini dia, terus jatuh mau dibacokin langsung pakai cerulit yang gede-gede. Terus ada warga, untung nggak dibacok dulu. Kalau dibacok dulu mungkin udah bisa luka-luka itu badannya. Sementara polisi juga berjibaku untuk membubarkan tawuran 2 siswa sekolah SMA di Demak, Jawa Tengah. Bahkan petugas harus menyisir para pelajar yang tawuran hingga ke perkampungan. Polisi mengamankan sejumlah pelajar berikut barang bukti 3 sepeda motor. Diduga saling ejek saat pertandingan futsal menjadi penyebab pertikaian tersebut. Sekarang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk sementara tadi kita sisir dan kita amankan ada 5 siswa. Yang 1 siswa dari SMA Negeri 1 Karangtengah dan 5 SMA Negeri 1 Sayung. Guna penyelidikan lebih lanjut, 5 orang pelajar menjalani pemeriksaan di Mapolres Demak. Dan untuk memberikan efek jera, kelima pelajar diperbolehkan pulang dengan syarat dijemput orang tuanya masing-masing. Tim Liputan melaporkan. Video 2 pelajar berduel di sekitar rumah susun di Kelurahan Batu Lapa, Sidrap, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Sementara di Kota Makassar, rekaman perkelahian siswi di salah satu sekolah swasta juga menggemparkan jagat maya. Meski telah dipisahkan teman-temannya, 2 siswi salah satu sekolah menengah kejuruan ini tetap berkelahi di ruang kelasnya. Peristiwa ini direkam oleh pelajar lainnya yang kemudian tersebar dan viral di media sosial. Pasca kejadian, aparat kepolisian serta pihak sekolah memanggil 2 siswi yang berduel bersama orang tuanya ke Mapolsek Mariso, Makassar. Kedua belah pihak akhirnya memutuskan berdamai dengan menandatangani surat perjanjian. Ironisnya, perkelahian yang terjadi pada 8 Februari silam ini dipicu saling tatap antara keduanya. Penanganan ini kami karena kedua belah pihak tidak ada yang keberatan, pihak kedua orang tua masing-masing sepakat untuk berdamai dan kami buatkan di sini surat pernyataan damai dan kedua belah pihak tidak keberatan lagi. Kami juga akan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberi himbauan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kerjasama dengan Binmas. Video duel 2 pelajar di sekitar rumah susun di Kelurahan Batu Lapa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan juga viral di media sosial. Ironisnya, perkelahian sengaja jadi tontonan teman-temannya serta warga yang tengah melintas. Dari hasil pemeriksaan polisi, perkelahian ternyata dipicu ketersinggungan kedua pelajar. Salah satu siswa berinisial NJ umur 20 tahun menendang tong sampah dan kemudian di situ ada siswa satunya berinisial AA umur 17 tahun merasa tersinggung sehingga mereka bersepakat untuk bertemu di luar. Perkelahian akhirnya diselesaikan dengan jalan damai. Kedua pelajar sekolah kejuruan di Sidrap ini juga membuat video bersama untuk tidak mengulangi perbuatannya sebelum dikembalikan kepada pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan. Aparat kepolisian Resor Ngawi, Jawa Timur telah menetapkan 16 tersangka dalam peristiwa bentrok antara perguruan silat yang terjadi di 2 lokasi. 3 orang sudah berhasil diamankan, sementara sisanya masih dalam pengejaran. Inilah 2 di antara 3 tersangka bentrok antara perguruan silat yang terjadi di Desa Kandangan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berhasil ditangkap kepolisian Resor Ngawi. Sementara 1 tersangka lainnya tidak turut dihadirkan karena masih di bawah umur dan 13 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Mereka ditangkap karena diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap sekelompok orang dari perguruan silat lain. Barang bukti berupa senjata tajam jenis belerang dan 1 alat yang menyerupai gear motor turut diamankan petugas.
Ya, motifnya karena membela salah satu perguruannya. Terus adanya berita yang hoax, jadi seperti ada pembacokan, seperti ada keributan sehingga mereka menerima sambil juga ada minuman keras, akhirnya emosinya nggak bisa dikendalikan. Aksi tawuran antar dua kelompok silat ini terjadi pada 4 Maret lalu di 2 lokasi berbeda. Tawuran ini terjadi ketika salah satu kelompok perguruan silat mengendarai sepeda motor menuju Padepokan di Caruban, Madiun untuk menghadiri acara pengesahan anggota baru. Namun di tengah jalan rombongan pesilat ini terlibat bentrok dengan perguruan silat lain hingga menyebabkan belasan orang terluka serta 2 sepeda motor ludes terbakar. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Di informasi lainnya, polisi gerebek arena judi sabung ayam terbesar dan berkedok kandang ternak di Mojokerto, Jawa Timur. Tak mendapati satupun penjudi dan ayam aduan, petugas pun membongkar dan membakar arena judi tersebut. Diduga telah bocor, arena judi sabung ayam terbesar di Mojokerto yang beromset ratusan juta rupiah sepi saat petugas akan datang menggerebeknya. Padahal arena judi seluas 20 kali 40 meter persegi selalu ramai penjudi setiap harinya. Petugas hanya mendapati 3 ekor sapi dan belasan kambing milik warga yang sengaja menempatinya sebagai kandang. Keberadaan ternak ini untuk kedok dan menyamarkan kegiatan sabung ayam serta mengelabui petugas. Tak mendapati satupun penjudi dan ayam aduan, petugas pun membongkar dan membakar arena judi tersebut. Pelaku-pelakunya sudah meninggalkan lokasi, mungkin sudah dapat informasi lebih awal sehingga tidak ada kegiatan. Bahkan tadi sempat adanya hewan ternak, sapi, kambing, dan sebagainya, sehingga mengelabui daripada petugas bahwa hal ini digunakan untuk kandang ternak. Edarkan sabu-sabu, 2 pemuda di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat diringkus. Polisi menyita sejumlah paket sabu-sabu siap edar dan alat isap yang disimpan di dalam tas pinggang. Pria bernama Afrianto ini tak berkutik saat digerebek aparat kepolisian di rumahnya di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lelaki berusia 28 tahun itu diduga mengedarkan narkoba bersama seorang rekannya, Salahuddin, 30 tahun. Dari penggeledahan, petugas menemukan 3 paket sabu-sabu siap edar seberat hampir 1 gram yang disimpan dalam tas pinggang, alat hisap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Selain sebagai pengedar, keduanya juga pengguna narkoba dari hasil pemeriksaan urin yang dilakukan. Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di alamat yang bersangkutan itu sering terjadi transaksional maupun penyalahgunaan. Setelah kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap yang terduga, kami bisa menemukan narkotika yang diduga jenis sabu. Guna penyelidikan lebih lanjut, keduanya diamankan ke kantor polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, mayat berjenis kelamin laki-laki dengan posisi terduduk ditemukan di tepi Jalan Raya Purwakarta, Subang, Jawa Barat. Temuan jasad pria dengan kondisi tubuh bersimbah darah tersebut sontak menggemparkan warga. Warga berkerumun di lokasi ditemukannya jasad seorang pria di pinggir Jalan Raya Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu siang. Kondisinya sangat mengenaskan. Saat ditemukan, mayat pria itu dalam kondisi terduduk dan bersimbah darah. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan pemeriksaan dan olah TKP serta meminta keterangan dari sejumlah warga. Seorang warga mengaku sempat melihat lelaki itu turun dari motornya yang diparkir di depan masjid. Korban terlihat berjalan sambil menahan kesakitan akibat luka di bagian belakang tubuhnya. Motor. Nah, kemudian ada sekitar setengah jam. Pindah ke sana sendiri. Pindah ke depan. Itu sebelum kelihatan Bapak sudah kelihatan banyak darah atau gimana, Pak? Iya, darah banyak. Di tubuhnya di bagian apa, Pak? Darah. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pria tanpa identitas itu kemudian dibawa ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Iya, berdarah. Banyak darah. Dari motor sampai ke depan banyak darah bercak darah. Iya, keluar darah. Untuk dugaan belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa. Kemungkinan luka. Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Untuk dugaan belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpulkan? Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa disimpul
ya mungkin jalannya merangkak, ya bisa ditimbulkan dari situ, buka karena itu. Polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, seorang terduga pelaku begal berhasil ditangkap oleh ayah korban saat melarikan diri di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Untuk melumpuhkan begal, ayah korban menabrak terduga pelaku yang tengah mengendarai motor anaknya. Sejumlah warga membantu seorang pria yang meringkus terduga pelaku begal di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sang begal dapat dibekuk setelah motornya terjatuh karena ditabrak oleh pria tersebut. Sebelumnya terduga pelaku merampas sepeda motor yang tengah dikendarai seorang pelajar di kawasan Cibubur 3, Jakarta Timur. Korban melapor ke ayahnya yang langsung mengejar hingga mendapati begal itu tengah mengendarai motor korban. Itu begal ya Pak tadi? Hah? Begal tadi ya Pak? Betul, itu tadi pulang sekolah anak saya. Pulang sekolah? Saya tabrak sengaja. Saya kira remnya ngeblong. Saya tak kejar dari sono, bawa sono tadi. Dari mana kejadiannya Pak? Di Bogor 3 Pak. Udah di Cibubur? Iya, kamu di sini baru dapat. Tapi saya pulang dulu. Begal ya Pak? Saya mau lapor ke Polsek sini. Iya. Ini satu hari ada dekat langsung aja Pak. Untuk pengusutan kasus tersebut, terduga pelaku serta barang bukti berupa sepeda motor korban dibawa ke Mapolsek Ciracas. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, komplotan pencuri perhiasan di Bandung, Jawa Barat terekam kamera CCTV toko. Akibat pencurian tersebut, korban kehilangan gelang emas seberat 25 gram. Video CCTV milik sebuah toko emas yang berada di Jalan Stasiun Bandung, Jawa Barat merekam ketiga ibu-ibu melakukan pencurian sebuah gelang emas seberat 25 gram. Komplotan pencuri itu berpura-pura sebagai pembeli dengan memilih berbagai macam perhiasan. Saat karyawannya lengah, salah satu pelaku memberikan gelang emas curiannya itu ke rekannya. Korban baru menyadari kehilangan gelang emas senilai hampir 8 juta rupiah saat toko akan tutup. Modusnya membeli sebuah gelang, namun terlihat dari CCTV itu dari ketiga perempuan ini saling mengalihkan perhatian. Dan ada salah satu dari perempuan tersebut mengambil salah satu gelang yang diberikan oleh pelayan. Aparat polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung mengamankan CCTV sebagai barang bukti. Diduga pelaku merupakan spesialis pencuri perhiasan karena polisi mendapat laporan ada 2 kasus serupa di wilayah Soreang, Bandung dengan ciri-ciri mirip seperti ketiga wanita tersebut. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai jeda kami segera kembali pemirsa dengan informasi ayah tega banting bayi hingga tewas di depan sang kakek. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama rekan Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi pemirsa. Seorang bayi perempuan berusia 3 bulan di Pemalang, Jawa Tengah tewas di tangan ayah kandungnya. Terduga pelaku dapat diringkus warga ketika berusaha melarikan diri setelah menganiaya korban. Sejumlah warga meringkus seorang pria di Dukuh Penjatan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menganiaya bayinya yang berusia 3 bulan hingga tewas. Terduga pelaku membanting korban di hadapan ayah mertuanya di teras rumah sang mertua. Sebelumnya pria itu sempat memukul ayah mertua, lalu tiba-tiba putri kandungnya yang sedang digendong langsung dibanting ke tanah. Terduga pelaku kemudian kabur sambil melepaskan seluruh pakaiannya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun bayi itu tewas dalam perjalanan. Saya kan lagi duduk-duduk di sini. Nah, dari dalam itu bapaknya 5 anaknya. Nah, terus dekat-dekat saya. Atau dengan saya kan ya sambil dicium, sambil 5 anaknya lah. Terus saya ditonjok. Saya nggak tahu. Kalau ditonjok gimana Pak? Ditonjok kan bapaknya kan berdiri, saya kan berdiri, lalu anaknya dilempar. Ibu korban yang saat peristiwa terjadi sedang berada di dalam kamar mengetahui sang buah hati tewas dengan cara tragis membuat wanita itu histeris.
Untuk mengungkap motif penganiayaan itu, terduga pelaku masih diperiksa polisi. Ya, kami TKP bersama Inafis dari Polres semalam ya, kasusnya penyidikan dan selanjutnya ditangani dari Polres ya. Nah, ini berusaha masih pendalaman karena kan baru ditangkap ya. Penyidikan dari Polres ya, PPAC. Setelah divisum, korban kemudian dimakamkan di pemakaman desa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang, Jawa Tengah. Kasus penyelidikan harta tak wajar pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Menko Polhukam menyampaikan hal yang mengejutkan. Rafael disebut memiliki harta mencapai 500 miliar rupiah. Tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan laporan dari PPATK. Nilai transaksi mencurigakan oleh Rafael hanya mencapai 150 juta rupiah. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, mencapai 500 miliar rupiah dari 40 rekening yang berbeda. Saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Keuangan, Mahfud MD mengungkap dari 500 miliar uang simpanan milik Rafael, sebagian dalam bentuk deposit box. Anda mau mengatakan apa? Kalau Rafael itu katanya 56 itu pun tidak wajar, tapi tiba-tiba 500 hitungannya dari intelijen. Sesudah itu ketemu lagi di loker 37. Belum lagi lokernya ada yang sudah dibuka lebih dulu sebelum itu. Coba, itu kan pencucian uang. Rafael juga terdeteksi berulang kali memeriksa deposit box-nya di sebuah bank. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui data yang diterima kementeriannya dari PPATK berbeda dengan yang didapat oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait transaksi mencurigakan mantan bawahannya Rafael Alun Trisambodo. Ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Selain perbedaan data di kasus Rafael, Sri Mulyani juga terkejut dengan pernyataan Menko Polhukam terkait laporan dari PPATK adanya transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Seluruh surat yang dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti. Rencananya Kementerian Keuangan akan menyampaikan hasil investigasi terhadap 69 pegawainya yang dianggap memiliki jumlah harta tak wajar dalam pekan depan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, seorang warga Padang, Sumatera Barat ini membuat postingan di media sosial dengan menyewakan trotoar di dekat rumahnya. Postingan ini berakhir dengan penertiban petugas Satpol PP yang membongkar lapak pedagang di trotoar itu. Puluhan personil Satpol PP Kota Padang menertibkan lapak-lapak pedagang yang berada di kawasan Jalan Trandam pada Sabtu pagi. Satu persatu meja dan tenda dibongkar dan diangkut meski diprotes pemiliknya. Penertiban dilakukan buntut dari postingan di sebuah akun media sosial yang menghebohkan warganet di Kota Padang. Pasalnya akun Nurhayati ini menyewakan trotoar untuk berjualan saat bulan Ramadan nanti. Trotoar yang berlokasi di kawasan Jalan Trandam ini disewakan dengan biaya Rp500.000 per bulannya. Kalau kita sebagai pemerintah daerah tidak cepat mengantisipasi apa yang terjadi di tengah masyarakat pada hari ini, trotoar itu digunakan untuk berdagang, bahkan ada yang diperjualbelikan, disewakan, maka kota ini akan semakin semerawut. Selain membongkar lapak pedagang, petugas Satpol PP juga memanggil pemilik akun yang menyampaikan permohonan maaf atas postingannya. Saya yang punya akun memposting di marketplace, trotoar diperjualbelikan. Saya
Saya minta maaf tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya minta maaf dalam membuat postingan di marketplace itu. Atas peristiwa ini petugas mengimbau semua pihak tidak berdagang bahkan menyewakan trotoar. Ada sanksi tegas bagi mereka yang diketahui mengalihfungsikan trotoar yang harusnya digunakan bagi para pejalan kaki. Laode Juhardio Anse melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Di informasi berikutnya, petugas damkar menyelamatkan seekor anak anjing yang terjebak di dalam sumur sedalam 4 meter. Evakuasi berjalan lancar walaupun hewan itu ditemukan dalam kondisi lemas. Dengan menggunakan tali yang dikaitkan ke alat tripod, petugas damkar menyelamatkan seekor anak anjing peliharaan yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 4 meter di Jalan Bumi Pratama, Jakarta Timur, Sabtu siang. Setelah petugas sampai di dasar sumur, anak anjing yang dalam kondisi lemas langsung digendong. Evakuasi pun berjalan lancar. Evakuasi dilakukan petugas setelah adanya laporan dari pemilik anjing yang kebingungan menyelamatkan hewan peliharaannya. Pasalnya, anjing tersebut sudah terjebak di dalam sumur selama 2 hari setelah terjatuh saat bermain di pekarangan rumah. Untuk kedalaman sumur kurang lebih 4 meter. Itu sumur, kira-kira sumur bekas air pompa yang sudah lama tidak terpakai. Untungnya di situ tidak ada air, hanya tanah aja. Jadi kondisi anjing lumayan lemas karena 2 hari tidak ada, maksudnya tidak makan minum barangkali. Setelah diselamatkan, hewan peliharaan itu langsung diserahkan ke pemiliknya. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, pasar Tanah Abang dipadati pemburu baju muslim. Pembeli lebih memilih berbelanja baju muslim sebelum memasuki masa puasa. Jelang bulan Ramadan, Blok B Pasar Tanah Abang sudah dihiasi dengan baju muslim pria dan wanita. Seperti di kios yang menjual baju muslim pria ini, pembeli mencari model baju muslim Pakistan hingga gamis. Pedagang menjual baju muslim pria Pakistan yang dibanderol dengan harga cukup murah, sehingga menarik banyak pembeli. Gamis sama Pakistan. Kenapa gamis dan Pakistan? Soalnya buat suasana lebaran kan banyaknya pakai gamis sama Pakistan. Harganya berapa sih emang? Harganya 230 sama 250. Selain itu, pembeli memilih berbelanja sebelum puasa karena menghindari membeludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang. Modelnya bagus-bagus, harganya juga murah-murah juga sih, banyak pilihannya, modelnya juga bagus-bagus. Emang model apa sih yang Ibu cari di sini, Bu? Yang sekarang lagi tren aja. Pasar Tanah Abang memang menjadi salah satu tempat yang disukai masyarakat untuk membeli baju muslim. Setelah berkeliling, rasanya saya paham kenapa Tanah Abang menjadi pilihan favorit masyarakat untuk mencari baju muslim hingga aksesoris. Nah, yang jadi perhatian, Anda wajib memperhatikan waktu untuk datang ke tempat ini agar tidak berdesak-desakan. Dan Suara Pandiasa, Irman Rohman melaporkan dari Jakarta. Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah komoditas terus mengalami kenaikan harga, tidak terkecuali daging ayam yang naik di kisaran Rp7.000 per kilogramnya. Sementara itu di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, masih tingginya harga telur memaksa warga memburu telur pecah lantaran lebih murah. Sebagian warga terpaksa membeli telur pecah yang harganya lebih murah jika dibandingkan dengan telur yang utuh. Harga telur dengan kondisi cangkang yang pecah dijual Rp1.000 per butir dan Rp5.000 untuk 6 butir telur yang pecah. Upaya warga bertujuan untuk menyiasati biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari agar tetap tercukupi. Harga telur utuh dari Rp25.000 per kilogram kini naik menjadi Rp30.000. Kini naik Rp3.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Harga daging ayam terpantau kompak naik di pasar di Jakarta. Salah satunya di Pasar Patra di Jakarta Barat. Untuk daging ayam potong dalam 2 hari terakhir mengalami peningkatan harga sebesar Rp7.000 dan menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Pedagang memastikan harga daging ayam akan terus naik hingga Idul Fitri 2023.
Presiden Joko Widodo menyaksikan panen raya di Desa Kartoharjo di Ngawi, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi memerintahkan Badan Pangan Nasional segera menentukan harga gabah ideal. Didampingi sejumlah menteri, gubernur, Presiden Joko Widodo pada Sabtu siang menyaksikan panen raya padi di Dusun Bulu di Desa Kartoharjo di Ngawi, Jawa Timur. Panen raya dilakukan secara serentak di 18 provinsi dan juga di 91 kabupaten guna mengawal produksi padi. Presiden Jokowi memerintahkan Badan Pangan Nasional segera menentukan harga gabah ideal. Jokowi tidak mau harga gabah sampai jatuh dan akhirnya akan membuat petani mengalami kerugian. Memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa. Karena kita punya hitung-hitungan kos dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya. Di tempat yang terpisah, Presiden Joko Widodo meresmikan sentra penggilingan padi modern di Desa Karangmalang di Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah, didampingi Dirut Perum Bulog Budi Waseso. Presiden juga berkeliling area pabrik sekaligus memeriksa gabah hasil penggilingan. Kepada Bulog, Presiden Jokowi memerintahkan untuk memaksimalkan penyerapan gabah petani yang tahun ini ditargetkan sebanyak 2,4 juta ton. Menutup kunjungan kerja, Presiden membagikan paket sembako kepada para petani. Kita kembali jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah laporan situasi terakhir Gunung Merapi yang erupsi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Wanda Dwi Utari. Dan saya Dani Maulana. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Dari pekan ke-30 BRI Liga 1, Bayangkara FC meraih kemenangan 6 secara beruntun setelah menekuk Bali United. Ya, di laga lain, Madura United juga meraih 3 angka setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1. Bayangkara FC sedang tampil impresif menghadapi Bali United Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Jawa Barat di pekan ke-30 BRI Liga 1 Sabtu sore. Bayangkara berhasil menang 3-1. The Guardian unggul cepat melalui gol Sani Rizky di menit ke-8. Bali United baru dapat menyamakan kedudukan di menit pertama injury time jelang rehat antar babak lewat aksi Privan Barga. Di babak kedua, tim besutan Agus Rianto meningkatkan tempo permainan. Alhasil, Bayangkara berhasil menambah 2 gol lagi melalui sundulan Denny Sulistiawan di menit 62 dan gol Alex Ferreira di menit akhir waktu normal. Bayangkara pun meraih kemenangan ke-6 secara beruntun. Adapun Serdadu Tridatu belum bisa menang dalam 3 laga tanpa jeda. Di laga lain, Madura United sukses memberikan kekalahan ke-6 secara beruntun kepada PSS Sleman di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur. Madura United unggul 2-0 di babak pertama melalui gol sambaran Jaja di menit ke-34 dan gol tandukan Beto Goncalves 4 menit berselang. PSS hanya mampu membalas dengan sebuah gol hasil sundulan Ricky Dwi Saputro di menit ke-70. Laga pun berakhir dengan skor 2-1. Berkat kemenangan ini, Laskar Sapekerap naik ke peringkat ke-4, sedangkan Super Elang Jawa masih berada di posisi 16 di klasmen sementara. Ya, tuan rumah Borneo FC yang akan tampil di hadapan para pendukungnya bersiap meladeni kekuatan PSIS Semarang. Sementara itu pada laga lain, Persija Jakarta akan berusaha mencuri poin penuh dari Persi Kediri demi terus bersaing dalam perburuan gelar juara musim ini. Persi Kediri yang tengah dalam performa mentereng bersiap menghadapi tamunya Persija Jakarta di Stadion Brawijaya dalam lanjutan pekan ke-30 BRI Liga 1 yang akan berlangsung Minggu sore ini. Macan Putih yang sempat menghuni dasar klasemen kini berhasil bangkit dengan mampu menorehkan kemenangan beruntun di 4 laga terakhirnya. Sementara di kubu seberang, Macan Kemayoran jelas wajib meraih poin sempurna jika ingin terus bersaing dalam perburuan gelar juara musim ini yang terpaut 14 angka dari PSM Makassar di puncak klasemen. Tim ibu kota ini diprediksi akan kembali mengusung formasi 3-4-3 dengan mengandalkan Witan Sulaiman dan Riko Simanjuntak di barisan serang. Laga seru lainnya yang akan tersaji di pekan ke-30 BRI Liga 1 adalah duel antara Borneo FC Samarinda kontra PSIS Semarang di Stadion Segiri. Tuan rumah Borneo memiliki catatan apik saat berjumpa PSIS. Pesut Eta mampu mendominasi 5 pertandingan terakhir kontra PSIS tanpa terkalahkan dengan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang.
Sementara itu PSIS Semarang tengah dihadapkan dalam situasi sulit jelang duelnya kontra Borneo. Laskar Mahesa Jenar dipusingkan dengan absennya beberapa pilar utamanya akibat cedera. Pada situasi kritis ini, PSIS akan bertumbuh pada Taisei Marukawa sebagai kreator serangan dan berpotensi didampingi Septian David Maulana dari lini kedua. Tim Liputan melaporkan. Masih terkait informasi sepak bola, pemirsa, Menpora bersama Ketua Umum PSSI meninjau kesiapan stadion yang akan disiapkan untuk Piala Dunia U20. Ya, selain Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, pengecekan juga dilakukan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Menpora bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajarannya langsung memeriksa fasilitas utama di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Selain ruang ganti pemain, tribun penonton, dan kondisi lapangan juga diperiksa kesiapannya. Pemeriksaan ini dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi apa saja kekurangan stadion yang berkapasitas 30.000 penonton ini. Pemeriksaan dilakukan agar Stadion Sijalak Harupat bisa memenuhi standar FIFA yang akan melakukan audit. Kami benar-benar bersungguh-sungguh hadir di sini untuk mendukung pemerintah daerah dan tentu apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk memastikan 6 stadion, salah satunya tentu yang paling kita banggakan Stadion Sijalak Harupat ini Kabupaten Bandung, ya, menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Jangan sampai menjadi stadion yang FIFA coret. Selain Stadion Sijalak Harupat, Menpora dan Ketua Umum PSSI juga meninjau kesiapan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Beberapa catatan kecil dari PSSI terkait Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring siap diselesaikan sebelum audit FIFA tiba dalam waktu dekat. Dari peninjauan yang dilakukan, Stadion Gelora Sriwijaya dinilai memiliki perbaikan yang signifikan dan hanya ada catatan kecil. Yakni memastikan positive agreement itu dikerjakan oleh pemerintah daerah. Itu tugas kami dan komitmen dari Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Wali Kota Palembang. Kita yakini sejak awal saya meyakini bahwa Pak Gubernur, Pak Wali Kota konsen dan bisa memenuhi apa yang dimintakan oleh kita. Pekan ini dipastikan menjadi saat yang menentukan bagi 6 stadion yang telah ditunjuk sebagai penyelenggaraan Piala Dunia U20. FIFA rencananya akan melakukan audit serta mencoret stadion yang tidak sesuai standar pertandingan internasional. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi, guguran awan panas dan hujan abu vulkanis selimuti sejumlah daerah. Inilah detik-detik semburan guguran awan panas Gunung Merapi yang terekam kamera pengawas di salah satu pos BPTKG, Yogyakarta, Sabtu siang. Guguran awan panas akibat erupsi Merapi meluncur ke arah barat daya Kali Krasak Bebeng dengan tinggi kolom 100 meter di atas puncak. Rekaman video amatir juga memperlihatkan mobil warga dengan cepat tertutup oleh hujan abu. Erupsi Merapi juga membuat kondisi jalanan di Kota Magelang diselimuti hujan abu vulkanik. Kendaraan memperlambat laju kecepatan akibat jarak pandang yang sangat minim. Dampak erupsi Merapi juga membuat hujan abu vulkanik hingga ke wilayah Boyolali. Setidaknya 3 desa terdampak, yakni Desa Jerakah, Kelakah, dan Desa Telogolele. Abu vulkanik mencapai ketebalan hingga 5 cm. Jarak pandang pengendara pun terbatas. Tanaman warga juga gagal panen akibat hujan abu vulkanik. Menurut catatan Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, dalam kurun waktu 4 jam, Gunung Merapi mengeluarkan 24 kali semburan awan panas guguran. Erupsi ini disebut yang terbesar selama setahun terakhir dengan membawa abu vulkanik yang sebarannya mencapai radius 33 km. Warga diminta waspada adanya potensi semburan susulan, khususnya dalam radius 5 hingga 7 km dari atas puncak Merapi dan ancaman lahar dingin ketika hujan deras. Tim Liputan melaporkan. Dampak dari guguran awan panas, sejumlah daerah di Magelang, Jawa Tengah ini masih dilanda hujan abu vulkanis. Dan berikut laporan rekan Agi Kurnia Sandi dengan juru kamera Imam Rohman.
Ya, pasca terjadinya awan panas guguran yang terjadi pada hari Sabtu siang sekitar pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi di kawasan Jawa Tengah ini masih dalam status level 3 ataupun siaga. Setelah itu, pada pukul 23:01 waktu Indonesia Barat terjadi awan panas guguran kembali ataupun susulan, yang dimana jarak luncurnya ini mencapai 1.500 meter. Di belakang saya ini merupakan kondisi terkini, di mana Gunung Merapi yang saat ini juga masih mengeluarkan asap yang cukup tebal. Bahkan tadi kalau bisa saya ceritakan, ada warna merah ataupun disebut oleh tim pantaunya adalah sebagai lava pijar yang berada di Gunung Merapi saat ini. Kemudian juga selain yang terjadi pada pukul 11 malam, kemudian terjadi juga awan panas guguran kembali pada pukul 1 dini hari tadi, di mana tadi disampaikan oleh tim pantaunya adalah tanda-tanda adanya material-material yang memang keluar dari Gunung Merapi. Setelah adanya awan panas guguran ini, memang tercatat ada 7 kecamatan yang terdampak akibat dari awan panas guguran ini, di mana 7 kecamatan ini terkena imbasnya, yakni adalah hujan vulkanik ataupun hujan abu. Tadi kami pantau di beberapa daerah yang berada di kawasan terdekat dari Gunung Merapi, mereka sebagian sudah membersihkan pemukiman mereka dari abu vulkanik, dan sebagian warga lainnya juga memilih untuk berada di tempat yang lebih aman. Tentu yang disampaikan oleh tim pantau dari Gunung Merapi ini mengatakan bahwa masih ada potensi bencana lain seperti adanya awan guguran panas susulan, kemudian juga adanya guguran dari lava, sehingga ini diminta kepada masyarakat untuk waspada, untuk tetap mencari tempat yang lebih aman dibandingkan ataupun tidak mendekat dengan radius 7 sampai ataupun dari 5 km sampai dengan 7 km. Dari Jawa Tengah, Ayuna Sandi, Imam Rohman melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. YPP SCTV Indosiar dan Rumah Sakit Bayangkara Brimob menggelar penyuluhan dan pembagian bahan makanan tambahan untuk menangani stunting atau gangguan pertumbuhan anak akibat gizi buruk. Ya, kegiatan tersebut dalam rangka hari ulang tahun ke-18 Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Sejumlah ibu dan anak mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Brimob di Depok, Jawa Barat. Mereka mengikuti kegiatan berupa pengecekan tinggi badan dan berat anak, pengecekan rongga mulut, konsultasi dengan dokter spesialis, serta penyuluhan makanan bergizi oleh ahli gizi. Banyaknya kasus stunting tidak luput dari kurangnya perekonomian warga. Anak hanya diberikan asupan makanan seadanya, sehingga kekurangan nutrisi dan perkembangan jadi terhambat. Mungkin salah satunya faktor ekonomi juga ya, jadi makannya seadanya. Tapi ya berusaha sih untuk bisa nyukupin nutrisinya, kayak minum susu gitu ya, terus kasih makan sayuran, buahan gitu. Walaupun nggak setiap hari. Kegiatan ini dilakukan untuk ikut serta dalam percepatan penanganan stunting. Saat ini gizi buruk masih menjadi masalah untuk pemerintah. Tentunya dengan kegiatan ini kita ikut serta dalam percepatan penanganan stunting yang menjadi perhatian pemerintah pada saat ini, karena angka kejadian stunting ini cukup banyak. Jangankan di kota-kota kecil, ternyata di kota besar seperti kota Depok ini, ternyata kasus stunting ini cukup banyak. Walau dekat dengan ibu kota Jakarta dan menjadi daerah penyangga, ternyata kasus stunting masih ditemukan di Depok. Hasto Aji melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ya, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Ya, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat pagi pekan, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.